Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlas siddiqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amma ba'd. Ya, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat, ya. Semoga kesehatan ini menjadi nikmat yang bisa kita manfaatkan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah. Ya, kita juga berdoa pada keluarga kita yang mendapatkan musibah sakit, ya, untuk segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita lanjut Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar masih tentang bab wudu, ya. Nah, kita sudah sebutkan fardu yang pertama dari wudu adalah apa? Berniat, ya. Kemudian yang berkaitan dengan masih tentang niat, ya, ada satu poin penting yang disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini. Beliau mengatakan, "Lau kana yatawadda'u fanasiya lum'atan fil marratil ula fanghasalat fil ghaslatil thaniyati aw thalithati ajza'ahu 'ala sahih, ya, bi khilafi ma idza in ghasalatil lum'atu fi tajdidil wudu'i fa innahu la yujzi'uhu 'ala sahih wal farqu anna niyatat tajdidi lam tashtamil ala niyati fardin bi khilafil ghaslati tsaniyati wa tsalitsati fa inna niyata fardil wudu'i syamalat ats-tsalatsa fama lam yutammimil ula la tahsulu tsaniyatu wa tsalitsatu wal khata'u fil i'tiqadi la yadurru ala tara annal musalliya law taraka sajdatan minal ula nasiyan wa sajada fir rak'ati tsaniyati tammatil ula wa in i'taqada khilafa dzalika wallahu a'lam." Bab atau masalah yang penting dalam bab yang pertama itu ya, apabila dia berwudu kemudian dia lupa, ya, ada bagian yang tidak tercuci, ya, ada bagian kecil yang tidak tercuci, ya. Di cucian yang pertama atau di basuhan yang pertama. Misalnya cuci wajah atau membasuh wajah, ya. Pada basuhan yang pertama ketika kita berniat, ya, ada bagian dari wajah kita yang
bagiannya sedikit saja, tidak tercuci. Ya, tidak tercuci. Ya. Padahal basuhan yang pertama itu yang wajib, ya kan? Basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Ya. Dan yang pertama itu, yang wajib itu tempat kita berniat, ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi ketika kita membasuh yang wajib dan tempat kita berniat itu, ada bagian dari wajah kita yang tidak tercuci sedikit. Ya. Kemudian fan ghasalat fi al-ghuslati tsaniyati aw tsalitsah ajza'ahu 'ala sahih. Kemudian bagian yang tidak tercuci di basuhan yang pertama itu, dia tercuci di basuhan yang kedua atau ketiga. Ya. Maka ajza'ahu 'ala sahih. Hukumnya sah dalam pendapat yang sahih. Ya. Di dalam pendapat yang sahih hukumnya dinyatakan sah. Artinya niatnya sah, wudunya juga sah. Ya. Makanya perlu kita perhatikan ketika kita membasuh wajah. Ya. Untuk atau membasuh bagian-bagian wudu yang lain, mau wajah, mau tangan, mau kepala atau kaki, kita harus pastikan seluruh bagiannya tercuci atau terbasuh atau terkena air. Ya. Seluruh bagian yang wajib dibasuh itu harus kena. Ya. Makanya wudu itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asbighil wudu. Ya. Isbaghul wudu itu artinya menyempurnakan wudu. Tidak boleh wudu sembarangan. Ya. Wudu itu harus sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Bagian yang harus tercuci semua. Tidak boleh ada yang tinggal walaupun cuma ukuran jempol begitu. Ya. Ini biasanya kalau kita cuci wajah, ini tidak tercuci ini. Bagian sini. Ya. Bagian sini tidak tercuci. Atau bagian sini. Bagian dagu di bawah ini. Orang cuci wajah cuma begitu saja. 3 kali sudah. Yang di sini dicuci. Atau yang di bagian batas rambut. Nah, yang sebentar ada apa yang disebut dengan wajah itu. Ya. Batas rambut. Batas rambut tidak kena. Kemudian ini bagian telinga yang kecil ini, itu juga tidak kena. Jadi tidak basah itu di situ. Di pipi belakang tidak basah. Nah itu tidak boleh. Jadi harus disempurnakan ini. Karena kalau tidak sempurna itu ada yang bagian yang tidak tercuci, tidak sah wudunya. Ya. Ini harus diperhatikan. Nah, kalau kita cuci tangan biasa bagian sikus itu. Bagian sikus itu tidak kena air di situ. Ya. Makanya sunnahnya kalau wudu itu digosok. Digosok kasih rata. Jangan cuma siram. Ya. Apalagi pakai keran. Dicolok begitu. 1, 2, 3. Macam orang senam. 1, 2, 3. Yang basah cuma sampai sini. Sebelah sini, belakang tidak kena. Di sini, depan tidak kena. Nah, itu tidak sah wudunya. Jadi harus disempurnakan. Ya, harus disempurnakan wudu kita. Baik. Nah, makanya diberikan 3 kali basuhan. Jadi apa hikmahnya kita membasuh 3 kali itu? Hikmahnya adalah supaya kalau di basuhan pertama ada bagian yang belum tercuci,
kita cuci di basuhan yang kedua. Walaupun hukum basuhan yang kedua adalah sunnah. Ya. Tapi sebagai penyempurna. Nah, begitu juga yang ketiga. Kalau ada bagian basuhan kedua belum kena, nah kita cuci di basuhan yang ketiga. Makanya harus disempurnakan, harus diyakini betul, dipastikan betul semua anggota wudu sudah tercuci. Ya, sudah terbasuh atau sudah kena dengan air. Ya. Baik. Itu yang pertama. Bi khilafi ma idza in ghassalatil lum'atu fi tajdidil wudu fa innahu la yujzi'uhu 'ala shahih. Berbeda dengan apabila bagian yang tertinggal itu nanti dibasuh ketika kita memperbaharui wudu. Paham? Tajdidul wudu itu artinya kita sudah wudu, kemudian tidak batal, dan kita wudu ulang. Itu namanya tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Jadi wudu yang kedua. Tapi kita tidak batal. Ya. Misalnya sholat maghrib, sebelum sholat maghrib kita wudu. Habis itu pergi ke masjid, sholat maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib kita baca Al-Quran. Atau dengar taklim. Atau apa. Dan kita tidak batal. Tapi begitu mau sholat isya, kita wudu ulang. Itu namanya tajdidul wudu. Ya. Tajdidul wudu. Wudu yang dilakukan untuk yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat dalam keadaan tidak batal. Ya. Tapi kalau batal maka dihitung wudu yang pertama. Ya. Kalau batal. Kalau tidak batal maka dihitung sebagai tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, disebutkan di sini kalau bagian yang tidak tercuci tadi itu kita cuci di wudu yang kedua, di wudu yang disebut dengan wudu tajdid. Ya. Paham ya? Fa innahu la yujzi'uhu 'ala shahih. Ya. Maka itu tidak sah. Wudunya yang pertama itu jadi tidak sah, tetap tidak sah. Ya, paham? Paham ini? Ya. Jadi wudu yang pertama tidak sah. 'Ala shahih. Baik. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena niat untuk memperbaharui wudu ya, tidak mencakup niat wudu yang fardu atau tidak mewakili. Niat untuk memperbaharui wudu berbeda dengan niat untuk wudu yang wajib. Wudu yang wajib itu wudu yang bagaimana? Wudu yang kita mau gunakan untuk sholat itu hukumnya wudu wajib. Wudu yang kita gunakan untuk mau sholat itu namanya wudu wajib. Sedangkan tajdidul wudu, wudu yang diperbaharui, bisa jadi niatnya bukan untuk sholat, untuk memperbaharui wudu saja. Maka tajdidul wudu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi misalnya kalau kita wudu sholat maghrib, kita wudu sholat maghrib, atau wudu untuk sholat fardu, wudu untuk sholat fardu. Kita sholat maghrib, habis itu kita mengaji, baca Al-Quran sampai waktu isya. Begitu azan isya, kita wudu lagi tajdid.
Begitu kita sholat isya, wudu yang mana yang dipakai? Yang dianggap adalah wudu yang pertama. Ya. Jadi kita boleh sholat isya itu bukan karena wudu yang baru yang kita lakukan yang kedua itu. Tapi kita boleh sholat isya karena wudu yang pertama tadi. Karena wudu yang pertama itu diniatkan untuk sholat wajib. Ya. Sementara wudu yang kedua cuma diperbaharui saja. Itu artinya niat wudu yang kedua itu tidak bisa mewakili wudu yang wajib. Itu maksudnya di sini. Ya. Fa innaha la tashtamilu ala niyati fardin. Ya. Fa innaha la tashtamilu ala niyati fardin. Ya. Makanya kalau kalau wudu yang tadi sebelum maghrib ada yang tidak tercuci bagian-bagian wudunya, entah tumitnya, ya, entah pipinya yang tidak lengkap, entah sikunya yang tidak lengkap, ya. Kemudian kalau kita wudu dengan niat tajdid, ya, maka itu tidak bisa menutupi, ya, tidak bisa menutupi yang tadi. Karena apa? Karena yang tadi itu niatnya fardu, ini niatnya tajdid, itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah ini tidak bisa menutupi yang sunnah yang sebelah, yang di atas tadi. Paham Teo? Ya. Bi khilafil ghuslati tsaniyati wa tsalitsah. Fa inna niyata fardhul wudu'i syamalat ats-tsalaats. Ya. Berbeda dengan basuhan yang kedua dan ketiga. Karena basuhan yang kedua dan ketiga itu masih satu rangkaian wudu. Masih satu rangkaian wudu, jadi dia niatnya masih niat wudu yang fardu. Ya. Gitu ya. Fama lam yutammimul ula la tahsulu tsaniyatu wa tsalitsatu. Ya. Maka apa-apa yang tidak disempurnakan di basuhan yang pertama, ya. Jadi kalau basuhan yang pertama tidak sempurna, maka basuhan yang kedua dan ketiga la tahsul. Nah, jadi hukum sunnahnya tidak dapat. Jadi kalau kita basuh yang pertama, ada bagian kecil yang tidak kena. Nah, basuhan yang kedua dianggap basuhan yang pertama. Jadi basuhan pertama itu tidak tidak sah karena masih ada kurang, maka basuhan yang kedua yang tutup. Ya. Jadi kita dianggap 2 kali membasuh. Walaupun kita kerjanya 3 kali, tapi dianggap 2. Paham, Farid? Karena yang pertama tadi tidak sah. Jadi diganti yang kedua ini. Ya. Nah, jadi yang ketiga jadi yang kedua. Jadi ketiga tidak ada. Karena yang pertama tidak yujzi. Ya. Karena masih ada bagian yang tidak terbasuh. Ya. Maka yang pertama ini jadi ditutup yang kedua. Maka yang ketiga jadi yang kedua. Maka dia kerja 3 kali, tapi dianggap 2 kali. Karena yang pertama tidak butuh. Ya. Nah, makanya sekali lagi kita sebutkan, membasuh anggota-anggota wudu harus pastikan semuanya terkena oleh air. Ya. Jangan asal siram. Ya, jangan asal siram. Baik. Wal khata'u fil i'tiqadi la yadur. Ya. Jadi niat yang di basuhan yang pertama itu tidak apa-apa. Jadi niatnya di basuhan yang pertama tetap dipakai, walaupun nanti basuhan yang menyempurnakan adalah basuhan yang kedua.
Atau basuhan yang ketiga. Sama seperti orang salat. Ala tara annal musalliya law taraka sajadat minal ula nasiyan wa sajada fi rakaati tsaniyah tammatil ula. Wa ini i'taqada khilafa dzalik. Sama seperti orang yang salat, kalau dia melupakan sujud yang pertama. Lupa ya. Dia tidak sujud pertama karena lupa. Ya. Jadi dia turun setelah dia i'tidal, dia turun sujud. Begitu dia duduk, dia langsung tahiyat. Paham? Dia merasa ini sudah yang kedua. Ya. Lau taraka sajatan minal ula nasiyan wa sajada fi raq'ati tsaniyah tammat al-ulah wa in i'taqada khilafa dzalik. Ya. Jadi nanti di rakaat kedua baru dia ingat, ternyata tadi rakaat pertama itu saya sujud cuma satu kali saja. Ya. Sujud cuma satu kali. Ya. Maka di rakaat yang kedua dia sujud 2 kali. Ya, dia sujud dua kali. Tamat al-ula. Walaupun nanti diganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi rakaat pertamanya dianggap lengkap. Ya, dianggap lengkap. Ya. Tapi karena dia masih dalam satu rangkaian sholat. Ya. Jadi sama. Satu rangkaian wudu, basuhan yang kedua bisa menutup basuhan yang pertama. Ya, sama seperti sholat. Ya, kalau kita lupa sujud, ya, kita lupa sujud, kemudian nanti kita ganti di rakaat yang kedua, ya, maka itu dianggap sempurna sholatnya. Ya. Walaupun nanti ada proses ditambah dengan sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau wudu yang tajdid tidak boleh. Kenapa? Karena dia kan sudah 2 wudu. Ya. Sudah jadi dua wudu. Nah, wudu yang kedua tidak bisa menutupi wudu yang pertama. Itu kalau niatnya tajdid. Nah, makanya sekali lagi kita harus perhatikan bagian-bagian yang kita harus cuci. Baik. Fardu yang kedua setelah niat. Qala wa ghaslul wajhi. Wa ghaslul wajhi. Al fardu tsani ghuslul wajhi. Wa huwa awwalul arkan adh-dhahirati. Qala Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum wa yajibu isti'abuhu bil ghusli wa hadduhu, ya, min mubtada'i tasṭihil jabhati ila muntaha dhiqni tulan wa minal udhuni ilal udhuni ardan wa mawdi'ut tahdhifi laisa minal wajhi was sadaghani laisa minal wajhi alal asah fi syarhir rawdah wa rujjiha fil muharrari annahuma minal wajhi thumma sya'run nabit fil wajhi qisman ahaduha lam yakhruj an haddil wajhi wa tsani kharijun anhu. Ya. Walladhi lam yakhruj an haddil wajhi qad yakunu nadiral kathafati wa qad yakunu ghaira nadiril kathafah. Fannadirul kathafati
kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal udharaini awal idharaini wa huma al muhadhiyani lil udunaini baina as-sadghi wal 'aridi. Ya. Sampai situ dulu. Ya. Berkata Syekh, ketika beliau mengatakan Syekh berarti Abu Syuja. Dan membasuh wajah. Artinya kewajiban yang kedua atau fardu yang kedua dalam berwudu adalah membasuh wajah. Dan membasuh wajah adalah rukun yang pertama yang zahir. Rukun zahir yang pertama. Zahir artinya terlihat. Rukun yang nampak. Ya. Karena niat kan tidak nampak. Ya. Rukun yang pertama niat. Tapi dia tidak nampak. Karena dia di hati. Ya. Dia di hati. Diucapkan dalam hati. Ya. Jadi tidak nampak rukun yang pertama. Dan beliau mengatakan rukun yang pertama yang nampak adalah membasuh wajah. Ya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Faghsilu wujuhakum." Quran surah Al-Maidah ayat 6. Idza apa ayatnya? Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Ya. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusli. Ya. Dan wajib menyempurnakan seluruh wajah dengan air basuhan. Ya. Jadi ini perhatikan. Seluruh wajah harus dibasuh. Dan batasnya apa? Apa batas wajah yang harus dihapus itu? Atau yang harus dibasuh? Ya. Mana batas wajah yang harus dibasuh ketika kita wudu? Nah, di sini disebutkan. Batasnya yang pertama min mubtada'i tastihil jabhah. Ya. Dari batasnya dari awal jidat dahi. Awal dahi itu dihitung dari tempat tumbuhnya rambut. Ya. Batas tumbuhnya rambut. Ya, batas tumbuhnya rambut ya di sekitar di situ itu. Batas tumbuh rambut yang normal. Kalau orang sudah botak, di mana tumbuh rambutnya? So, tidak ada tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Mana yang disebut dengan dahi? Ya. Jadi kalau rambut kita ada, mana batasnya? Nah, di situ sudah DP batas. Ya. Jadi batas tumbuh rambut. Ya, batas tumbuh rambut. Ini namanya mubtada'i tastihil jabhah. Ini dari atas ya, dari atas. Ila muntahadhiqan. Ya, sampai akhir dagu. Ya. Adhiqan artinya dagu. Muntaha artinya akhir, ujung. Ya. Ujung dagu sini. Dekat dengan leher, bersambung dengan leher. Tulan itu panjangnya. Jadi panjangnya itu dari batas tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ini disebut dengan tul, panjang, ya. Karena panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Panjangnya dari batas tumbuh rambut kita cuci semua, jadi dikasih keliling ini. Kasih keliling. Ya, bukan begini. Ya, bukan wudu itu bukan begini. Ambil air kemudian disapu dari atas ke bawah. Baru sapu dari kanan ke
kiri. Jadi bikin tambah begitu. Bikin tanda tambah. Diambil air, dihapus dari sini ke bawah ke sana. Baru diambil yang kedua, dihapus begitu. Tapi tidak. Ambil air, simpan di batas tumbuh rambut, kemudian kasih keliling. Nah, begitu. Ya, itu caranya. Supaya isti'ab. Isti'ab itu artinya dia ambil semua. Ya. Dia liputi semua dengan airnya itu. Ya. Itu namanya isti'ab. Jadi mulai dari atas, geser ke kiri, kemudian putar. Nah, jangan lehernya diputar, tangannya saja. Ya. Tangannya yang ada air itu yang diputar, ya, bukan DP leher. Ya. Kalau leher nanti keselio lehernya. Ya. Jadi itu batas wajah. Ya. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Kemudian lebarnya dari mana? Wa minal udhun ilal udhun. Lebarnya itu dari telinga sampai telinga. Ya, dari telinga ini. Jadi ini telinga. Ini telinga. Mana ujung telinga? Sini. Bukan belakang telinga. Karena dibilang telinga udah DP belakang Allah itu dicuci, tidak. Ya. Dari ujung depan sini. Ya, batas itu batas telinga kecil itu. Ya, bagian kecil itu. Jadi ini batas wajah yang harus dicuci. Ya. Jadi kalau ada di situ yang tidak tercuci di situ, nah itu tidak boleh wudu. Tidak sah wudu. Ya. Jadi harus tercuci semua ini. Nah, dari sini ke atas, baru ke bawah. Harus tercuci semua. Ya. Kalau di sini tak cuci, otomatis jangan memahami kalau gitu cuci di sini saja, hidung tidak usah. Ya. Hidung masuk muka. Ya. Hidung, mata, ya, pokoknya semua bagian ini harus dicuci. Makanya alis, ya, alis dan seterusnya itu dicuci. Nah. Baik. Nah, itu batas kita cuci wajah. Jadi perhatikan. Wa mawdi'ut tahdhif laisa minal wajh. Was sadaghan laisa minal wajh. Ya, sadaghan. Apa itu sadag? Itu sadag itu. Ya, yang bagian kecil itu. Nah. Sudah? Jadi itu batas wajah ya. Kemudian tentang rambut. Asy-sya'ru an-nabit fil wajhi qisman. Ya. Rambut-rambut yang tumbuh di wajah itu ada 2 kategori. Ya. Pertama, rambut yang masih dalam batas wajah. Ya, rambut yang masih dalam batas wajah. Yang kedua, rambut yang di luar batas wajah. Ya. Rambut yang di luar batas wajah. Paham ini? Wajah. Baik. Dan rambut wajah. Rambut yang di dalam batas wajah ada 2 macam.
Rambut atau bulu-bulu yang di dalam wajah itu ada dua macam. Pertama, bulu-bulu yang tidak lebat, ya. Dan yang kedua, bulu-bulu yang lebat. Baik. Jadi bulu-bulu yang ada dalam batas wajah, ada yang lebat, ada yang tidak. Contohnya bulu alis. Alis. Ini bulu alis ini. Ya. Hajib. Kemudian syarib. Syarib itu kumis. Asyaribain. Kumis itu disebut dua kumis. Kumis pertama yang di atas, yang kedua yang di bawah sini. Ya. Nah, ini kan tidak lebat ini, cuma sedikit ya. Nah, ini juga cuma sedikit. Ya, ini alis namanya. Kemudian bulu mata. Nah, bulu mata itu juga bagian dari wajah. Itu juga tidak lebat. Kemudian al-idharaini, cambang. Ya, ada cambang ini. Nah, cambang ini masuk wajah dia. Karena batas wajah kan di belakang cambang. Nah, jadi ini masuk ini. Cambang ini masuk dalam area wajah. Ya, jadi bulu-bulu yang ada dalam wajah itu pertama alis, ya, baru bulu mata, ya, al-ahdab ini namanya al-ahdab, baru kumis, ya, kumis di atas bibir dan di bawah bibir. Ya. Kemudian yang kedua cambang, yang terakhir cambang. Nah, baik. Bulu-bulu ini kalau dia bulu-bulu yang seperti ini wajib dibasuh sudah. Itu bagian rambut yang ada di bagian wajah. Dan apabila kathif, kalau dia lebat sekali, wajib ghuslu zahirihi 'alal adhar. Walau khaffa ba'duhu wa kathafa ba'duhu farajih anna lil khafifi hukmul khafif al mahad wa lil kathifi hukmul kathifil mahad.
Wa fi dhabitil khafif wal kathif khilaf. As-sahih anna al-khafifa ma tura al-basharatu tahtahu fi majlis at-takhatub wal kathif ma yamna'u ru'yah. Jadi kalau bulu-bulu itu tipis, maka harus disampaikan airnya itu sampai di kulit, sampai di akarnya itu. Ya. Jadi harus ditekan. Ya, kalau kita membasuh itu, makanya disunahkan untuk digosok. Ya, ditekan, agak ditekan sedikit. Ya. Jangan cuma siram begitu, macam orang cuci muka. Ya, cuma siram-siram. Ya. Makanya disiram ambil air, kemudian diratakan dengan telapak tangan sambil agak ditekan sedikit. Jangan juga telur begitu. Ditekan saja. Untuk apa? Apa gunanya ditekan? Supaya air itu sampai di bagian akar rambut itu. Ya. Bagian akar rambut. Kalau sudah ada rambutnya, kalau tidak ada rambutnya tidak usah. Ya. Nanti kalau sudah cambang, seperti Ustaz, nah ini harus ditekan supaya akar-akarnya kena. Ya. Begitu juga kalau sudah kumis atau alis. Jadi alis, kalau alisnya tipis, ya, ditekan supaya tembus itu air. Ya. Kemudian kalau dia tebal sekali, alisnya tebal sekali. Tebal bukan di gambar. Ada orang sekarang DP alis dia cukup kalau dia gambar. Dia kasih tebal-tebal DP tinta pensil. Tidak. Jadi alis yang asli. Kalau ada orang yang alis aslinya tebal sekali memang. Ya. Atau DP cambang tebal. Ya, cambang tebal. Maka itu wajib dicuci bagian atas saja. Kalau sulit. Kalau sulit sampai di bawah situ, ya bagian atas saja sudah itu yang wajib. Ya. Kalau mau disunnahkan ya disampaikan di bawah. Dan apa batas tebal dan tipisnya? Bagaimana diketahui itu tebal dan tipis? Ya di sini disebutkan tipis itu artinya bulu atau rambut yang kalau dilihat kentara dia punya kulit. Ya. Kentara dia punya kulit, itu berarti masih tipis. Tapi kalau cambang so tebal, so tiada kulit dia kulit, berarti so tebal. Ada orang cambangnya tebal, kita tidak kelihatan kulitnya. Kulit yang di dalam cambang itu tidak kelihatan. Itu berarti dia tebal. Tapi kalau masih seperti ini masih kelihatan dia punya kulit sebelah sini. Nah, itu masih tipis, ini masih tipis. Itu yang disebut dengan tipis. Nah, kalau tebal sudah, kalau kayak cambangnya syekh itu, yang cambang syekh, apalagi DP bulu besar, ya. Ada orang memang bulu-bulunya besar. Kalau kita orang Indonesia kan rata-rata bulunya kecil-kecil, ya. Karena pori-pori kita juga kecil-kecil, badan juga kecil-kecil. Ya. Dan kalau ada orang besar badannya, berarti pori-porinya lebih besar dan bulunya akan lebih besar. Apalagi bulunya besar, hitam kompak keriting. Nah, itu tidak kelihatan sama sekali, itu kulit muka itu tidak kelihatan. Itu namanya tebal. Itu beliau mengatakan ukuran tebal dan tipis itu dilihat kalau kita bicara sama orang itu, ya, dia punya cambang tapi kita masih lihat dia punya kulit. Ya berarti masih tipis. Tapi kalau kita lihat, kalau bicara dengan orang bercambang, cuma cambangnya kita lihat, kulitnya tidak kelihatan, berarti itu suatu tebal. Paham ya? Nah, itu batas. Batasnya tipis dan tebal. Nah itu bulu-bulu yang ada di batas wajah. Jadi bulu yang ada di batas wajah, kalau dia tipis maka wajib dicuci semua sampai di akar-akarnya, ya, sampai di bagian akar atau bagian kulit. Makanya digosok, ditekan, ya.
Tapi kalau kulitnya rambutnya itu sudah tebal sekali dan tidak kelihatan kulit, ya, maka begitu disiram di bagian zahir itu yang wajib. Ya. Yang wajib adalah siram bagian zahir. Walaupun nanti sunnahnya itu maksudnya ada istilah disiangi, bukan dimalami, disiangi. Disiangi itu artinya walaupun jenggot tebal dikasih ketika kita basuh wajah disisir, ya. Disisir dengan jari supaya airnya masuk ke dalam bagian kulit itu. Jadi kalau cambangnya tebal cuma disiram begitu saja tidak basah itu kulit. Ya, tidak basah kulitnya tidak basah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sudah boleh karena yang wajib bagian zahir saja. Walaupun nanti sunnahnya disebutkan dikasih masuk ke dalam itu sunnah. Jadi hukumnya kita membasuh jenggot atau cambang dengan cara kita kita sisir ya, dengan jari, ya. Nah, itu hukumnya sunnah kalau dia lebat. Baik. Bagian yang kedua, rambut yang di luar batas wajah. Yang di luar batas wajah. Seperti jenggot. Jenggot yang ada di luar batas wajah. Maka ar-rajih wujubu ghusli dhahiriha faqat. Li'annahu yahsulu bihi al-muwajah. Ya, jadi kalau yang di dalam ini ya, itu yang wajib membasuh bagian zahirnya saja. Bagian zahir saja. Di bagian di depan saja atau bagian di bawah. Bagian yang terluar. Ya, zahir itu bagian yang di luar. Tidak sampai di dalam sana, ya, tidak sampai di dalam. Itu yang wajib, ya, yang wajib. Yang wajib itu kalau dia sudah basah di bagian luarnya, maka itu sudah boleh. Dalam pendapat yang wajib. Ya. Ya. Qala fi ziyarati raudhah, berkata Imam An-Nawawi, wajib membasuh juz'un min ra'sihi wa raqabatihi wa ma tahta dhiqnihi ma'al wajhi liyatahaqqaqa isti'ab. Jadi untuk memastikan bahwa semua wajah itu dicuci, ya, kata Imam Nawawi, maka diwajibkan baginya untuk membasuh sebagian kepalanya, artinya kasih lewat sedikit. Ya. Jadi kalau rambut kita misalnya tumbuh di sini, supaya dia sempurna kasih lewat sedikit. Ya, begitu juga ujung dagu kasih lewat sedikit. Ya, supaya dia sempurna. Begitu juga raqabah. Raqabah itu bagian leher. Ya. Jadi dicuci sedikit leher. Ma tahta dhiqn, di bawah dagu ini. Ya. Dicuci semua itu. Supaya apa? Supaya sempurna lingkaran wajahnya sempurna. Ya. Supaya lingkaran wajahnya sempurna. Kemudian poin selanjutnya, walau qutiya anfuhu, kalau hidungnya tak potong, putus hidung sebelah sini,
atau putus begitu hidungnya. Ya. Au syafatuhu, atau bibirnya, seperti orang sumbing misalnya. Ya. Seperti orang sumbing. Dicas itu kan. Mana yang bisa dicuci? Dicuci bagian yang kelihatan itu. Cuci bagian yang kelihatan bisa. Wal ghusl li'annahu yabqa wajh. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min humrati asy-syafatain. Ya. Dan wajib membasuh bagian yang merah dari bibirnya itu. Bagian yang merah dari bibir ini, nah, bagian bibir yang merah. Nah, itu juga wajib dicuci ketika kita membasuh wajib, karena ini bagian dari wajib. Jangan tutup begitu. Orang berwudu dia tutup. Bagian tidak kelihatan. Tidak bercuci dia. Karena dia tutup. Itu dia ambil air, dia begitu. Tertutup dia punya bagian merah. Nah, ini kata beliau dalam kitab ini, jangan ditutup yang merah. Karena bagian merah itu bagian dari wajah, maka dia harus dicuci juga. Ya. Harus dicuci juga. Wa yustahabbu an ya'khudhal ma'a bi yadayhi jami'an. Ya. Dan diistihbabkan ketika kita mencuci itu, kita mengambil air dengan kedua tangan. Nah, ambil air dengan dua tangan supaya apa? Supaya banyak airnya. Ya. Supaya begitu disimpan di muka, ya, semuanya dapat air. Ya. Simpan di muka semuanya dapat air. Itu istihbab. Artinya diistihbabkan, dianjurkan. Hanya tidak wajib. Ya, jadi pakai kalau dengan satu tangan airnya sudah banyak, kira-kira sudah bisa meliputi semua wajah, maka itu sudah cukup. Tapi untuk meyakinkan, memastikan bahwa air itu semua meliputi wajah kita, maka dianjurkan menggunakan dua tangan. Nah, ini cara mencuci wajah. Baru satu atau fardu yang kedua mencuci wajah. Ya, sudah sholat isya. Jadi kita sampai sini. Nah, jadi satu-satu poinnya, ya, dari niat, kemudian yang kedua mencuci wajah. Jadi batas wajah yang paling harus kita ketahui, batas wajah dari daerah tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Ya, sampai ujung dagu itu yang wajib. Yang sunnah sampai di leher sedikit. Supaya apa namanya, supaya sempurna. Lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi sekeliling itu wajib dibasuh atau wajib kena dengan air. Ya, termasuk alis, ya, bulu mata, ya, kumis bawah, kumis atas, kumis bawah. Kemudian bagian merahnya dari bibir. Kemudian cambang. Bagian cambang juga wajib dikenai oleh air. Nah, itu kalau dia tipis. Sampai bagian kulitnya harus dibasahkan. Kalau cambang yang bagian bawah ini diistihbabkan. Artinya kalau dia sudah tercuci bagian luarnya, itu sudah kewajibannya sudah terpenuhi. Ya. Tapi kalau untuk memastikan, nanti di bagian tentang sunnah wudu nanti kita ungkapkan lagi. Mana yang sunnah? Nah, ini yang wajib dulu. Ya. Yang wajib atau yang fardu dari. Baik. Paham ini? Paham Teo? Paham? Nah, jadi mulai sekarang tidak boleh wudu sembarangan. Ya. Harus diperhatikan bagian muka mana yang wajib dicuci. Karena sudah insya Allah kita lanjutkan nanti pekan akan datang.
dengan fardu yang ketiga, yaitu membasuh dua tangan. Kalau punya dua tangan, kalau punya satu ya nanti lihat bagian yang satu itu masih ada sepotong atau masih habis semua atau sampai sini. Ya, nanti ada penjelasan. Baik, demikian insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.